driver Bluebird atau driver ojol itu, ini keluarganya ikut nggak Pak? Enggak misalnya. Jadi kadang mereka di sini hidup sendiri. Kenapa orang dari sekian banyak momen, kenapa mereka memilih dalam satu waktu yang bersamaan Lebaran mereka pulang? Ibu sebagai akademisi dan juga sebagai apalagi pimpinan fakultas, lalu di sisi lain Ibu juga adalah seorang ibu dalam keluarga. Pada saat Lebaran itu orang kependudukan dia juga status simbol statusnya kepada orang lain, terutama keluarga depan akarnya dia tadi ya. Oke. Selamat pagi Bu Tia. Selamat pagi Mbak Sehat ya, Via, Ibu? sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, jadi hari ini kita akan ngobrolin nih Bu tentang fenomena yang biasanya ada di akhir Ramadan Bu. Oke, Iya, jadi siap. kalau Ramadan itu kan selalu punya hal yang menarik ya Bu. Di Ya. satu sisi Ramadan itu dikenal dengan bulan yang sangat spiritual gitu Bu. Tapi di sisi lain mungkin bisa dibilang Ramadan ini juga bulan yang penuh dengan rasa rindu Bu. Iya. Rindu dengan rumah, rindu dengan masakan ibu, dan tentunya rindu pulang atau mudik gitu Bu. Oke. Nah, menariknya Ibu, setiap tahun kita akan melihat fenomena yang sama ya Bu ya, yaitu berjuta-juta orang mereka rela menempuh perjalanan selama berjam-jam dengan rasa lelah dan penuh dengan tidak nyaman hanya untuk satu kata Bu, yaitu pulang. Nah, maka dari itu kita hari ini akan ngobrol banyak nih Bu dengan Ibu melihat fenomena ini mungkin dari perspektif yang sedikit berbeda Bu. Oke. Dari selain juga sebagai pengalaman personal, kita akan melihat ini bagaimana sih dari perspektif sosiologi dan juga sebagai pengalaman hidup manusia. Waduh. Oke, tapi siap. sebelumnya Oke. Ibu, saya akan memperkenalkan Ibu dulu nih ke teman-teman semua. Meskipun saya yakin teman-teman FISIP nih pasti sudah sangat familiar sama Ibu. Karena Bu Tias ini kan dikenal dengan ibunya mahasiswa FISIP gitu. Jadi teman-teman, narasumber kita hari ini yang sangat luar biasa, beliau adalah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FISIP Unsud, sekaligus dosen sosiologi yang sering meneliti isu-isu gender dan juga masyarakat. Iya. Selamat datang Bu Tias, Ibu Dr. Tias Retnowulan SOS MSI. Terima di Bincang kasih Mbak Ramadan Via. kita. Oke, selamat pagi juga teman-teman semuanya. Iya, terima kasih Bu. Oke Ibu, lanjut ngobrol lagi nih Bu. Kalau seperti yang tadi saya bilang ya Bu, kalau Ramadan akhir tuh biasanya fenomenanya pulang atau mudik. Kalau Bu Tia sendiri Bu, Ibu mudik kemana nih Bu besok? Saya mudiknya ke Mesir loh, enggak Mesir. Mersi ya. Kebetulan karena suami saya asli Purwokerto, jadi saya mudiknya ke Mersi. Ya, Mersi ya. Iya. Sangat jauh ya Bu ya? Iya, jauh banget itu. Oke Ibu. Ya. Kalau menurut Bu Tia sendiri nih Bu, makna pulang itu dalam Lebaran itu sebenarnya apa sih Bu? Satu bulan ibadah, kita kemudian mengakhiri dengan tadi silaturahmi gitu ya, dengan keluarga inti maupun keluarga besar. Harapannya kita pulang kembali lagi ke rutinitas dengan kondisi yang lebih senang, lebih happy, lebih bombong kalau orang Banyumas bilang gitu. Ini slogannya Bu Tias, yang Iya, penting bombong gitu ya Bu iya, ya Bu? betul. Iya. Kalau boleh tahu nih Bu, bisa diceritain sedikit nggak tentang momen mudik di masa kecil Bu Tias dulu Oke. gimana Bu? Jadi karena kebetulan saya lahir dan besar di Solo gitu ya. Ya kalau di Solo itu kita biasa senang apa namanya ya, kalau menunya sama gitu ya. Ketupat, kemudian cuma yang kalau saya ingat banget itu saya punya kenangan masa kecil. Kami itu terbiasa kalau di Solo itu kita kan biasa ketupat kan pasangannya opor sama sambal Opor, goreng ya. iya, Nah kalau di betul. tempat saya lahir itu cabenya harus digerus, harus diiris tipis-tipis bukan digerus. Oh, Jadi kalau di Solo itu sambal goreng ini adalah cabai yang diiris tipis-tipis. Jadi bisa dibayangkan kalau cabenya banyak ya saya dulu bagian ngiris cabai itu. Wah, ngiris cabai yang tapi nggak pakai kecap ya Bu? ya, enggak, Sambal kecap cabainya bukan? itu harus diiris yang tipis-tipis banget untuk Oke. dibikin sambal goreng dicampur dengan macam-macam ya. Jadi itu momen itu, soalnya itu kemarin sholat itu kalau di Solo itu kan di lapangan yang besar gitu, ketemu dengan teman-teman lama. Kemudian juga mercon. Nah, itu ini. tiga hal itu yang apa namanya selalu diingat kalau Oke. apa namanya
masa kecil dulu gitu. Itu tadi kalau yang cabai-cabai diiris tipis itu memang khas Solo atau gimana, Bu? Iya, Atau kalau memang khas keluarga Ibu? enggak sih, setahu saya Solo itu kayak gitu. Kalau sambal kalau sementara saya sudah lama di Purwokerto, udah 30 tahun juga ya. Di Purwokerto biasa kan sambal goreng, tapi kalau di Solo itu memang harus khasnya adalah ya saya kadang-kadang itu gitu ya. Sambalnya jadi suka lupa gitu ya, habis kita dapat tugas motong cabai, tahu-tahu misalnya pegang muka, wah otomatis panas itu ya. Gitu. Itu kenangan yang selalu bekas karena saya dulu kebagian jadi tukang iris cabai merah ya, bukan cabai merah yang besar itu. Iya, oke. Wah, menarik banget sih, Bu. Iya, banyak kenangan ya, Bu. Iya, waktu kecil ya, Bu? itu. Mungkin ada nggak, Bu, salah satu yang paling khas yang rasanya itu kalau itu nggak ada rasanya kayak nggak pulang gitu, kayak nggak mudik gitu? Ya tadi kalau di Solo itu kan memang khasnya itu apa namanya, sama sebenarnya opor, kemudian kacang bawang, sama tadi sambal itu yang nggak saya temukan di tempat lain, sambal goreng yang diiris dengan cabenya diiris tipis-tipis gitu ya. Itu yang saya belum temukan di tempat lain. Kalau di Purwokerto, di Bogor itu kan tetap sambal goreng tapi tidak harus diiris itu aja. Yang lain sama sih sebenarnya gitu ya. Kastengel, nastar itu kan standar di mana-mana ya, ada gitu. Di rumah ada juga kan ya. Ada, Bu, ada. Mbak Feb masak sendiri, bikin sendiri, jangan nih kayaknya. Kalau saya sudah pasti, Bu. Iya. Oke, Bu Tia, terima kasih, Bu, menarik banget. Nah, kalau tadi itu kan kita ngomongin soal pulang ke rumah dari pengalaman personal Ibu ya, Bu. Yeah. Sekarang saya ingin membahas dari perspektif yang lebih luas dan tentunya bidang yang sangat Ibu kuasai, yaitu dari perspektif sosiologi. Jadi sebenarnya saya menarik banget gitu, Bu, seperti yang tadi saya bilang, melihat fenomena setiap tahun itu selalu sama, berjuta-juta orang bergerak bersamaan gitu ya, Bu, menempuh waktu berjam-jam, penuh dengan kelelahan, rasa tidak nyaman gitu. Bahkan katanya sampai dibilang momen mudik itu adalah pergerakan massa terbesar di Indonesia, katanya begitu, Bu. Nah, sebenarnya nih, Bu, kalau menurut Ibu apa sih yang membuat, sebenarnya apa yang dicari gitu, Bu? Kenapa orang dari sekian banyak momen, kenapa mereka memilih dalam satu waktu yang bersamaan Lebaran mereka pulang? Oke. Kalau kita membandingkan juga ya dengan negara lain ya. Kalau saya lihat misalnya bahkan di Arab pun nggak ada tuh silaturahmi gitu ya. Tapi di Indonesia memang khas karena di situ adalah orang bergerak sampai jutaan orang bergerak ya. Nah, secara sosiologis kalau kita lihat ada tokoh namanya Emil Durkheim ya, yang dia membahas manusia itu kan bergerak transformasi dari mekanik ke organik. Proses mekanik itu ditandai dengan misalnya tadi saling bergantung, kemudian kolektif consciousness itu apa ya bahasa gampangnya ya, dan kolektif yang sangat tinggi ya, pedesaan, sifatnya pedesaan gitu ya, gotong royong gitu ya, saling membutuhkan gitu ya. Nah, sementara kalau kita lihat orang-orang yang sudah bermigrasi ke kota gitu ya, dia berpindah menjadi sosok yang menjadi organik. Kita butuh karena ada ketergantungan. Nah, kalau di kota tadi orang itu ya hidupnya hanya karena tadi relasinya muncul karena kepentingan. Ya, relasinya muncul karena kepentingan. Orang nggak saling bergantung karena semua udah ada job desk-nya masing-masing gitu ya. Kemudian bernuansa perkotaan gitu ya, dan di situ semakin rendah, dan kolektif semakin rendah. Kalau di kota kan orang kadang-kadang butuhnya ya karena tadi saling orang butuh kalau di perkotaan lebih karena kepentingan gitu. Nah, Lebaran ini orang kemudian berusaha menemukan titik temu ya, semacam dia rekoneksi kembali dari yang biasanya dia kemudian kan dari orang desa kemudian pindah ke kota, mekanik ke organik. Nah, dia mencoba menikmati lagi nih, kembali lagi ke titik mekaniknya lagi, kembali lagi ke kota sejenak. Nah, di situ ke desa lagi, kemudian dia melakukan proses kohesi lagi dengan lingkungannya, gitu ya. Ada banyak cerita ya kalau saya ingat masa kecil dulu misalnya, atau kalau kita lihat sedang medsos begitu ramai membicarakan tentang fenomena mudik itu, gitu ya. Di kota mungkin misalnya ada seorang yang saya nggak dikenal siapa-siapa, gitu loh. Di kota mungkin saya hanya seorang driver ojol. Saya di kota hanya seorang dosen yang mungkin juga nggak dikenal. Saya hanya seorang asisten rumah tangga gitu ya. Tapi ketika saya pulang, saya adalah bapak. Saya adalah anak yang dirindukan oleh orang tua saya. Saya adalah tante dari ponakan-ponakan saya.
Nah, disitulah letaknya kita identitasnya diakui kembali ketika kita pulang gitu. Karena kalau tadi kan kita kadang-kadang ya somebody yang kita nggak dikenal siapa-siapa kalau kita di kota gitu loh. Kita hidup dengan kesibukan tiap hari tiap hari saya ada satu novel yang bagus ya, mungkin teman udah baca juga ya. Apa itu, Bu? Semangkuk Mie Ayam Sebelum Mati. Itu menarik ya. Jadi di situ cerita seorang yang dia hidup di kota dengan segala kegalauannya, dia kadang-kadang merasa tidak diakui oleh temannya karena fisiknya tidak menarik. Ya dia hanya merasa bahwa dia ya hanya diakui karena dia bisa bekerja saja gitu. Tapi dia sering dibully gitu ya. Bahkan dia di keluarga pun juga nggak diterima karena tadi fisiknya tidak menarik gitu ya. Nah, dia sudah hampir bunuh diri gitu ya. Tapi ketika kemudian dia menemukan banyak kejadian-kejadian, dia akhirnya urung bunuh diri. Tapi itu menarik bahwa ya di kota seperti itu gitu. Kita lihat mungkin di medsos ya kadang-kadang orang berdesak-desakan di KRL ya, kalau di Purwokerto mungkin kita nggak ngerasain itu ya. Tapi kita lihat nih teman-teman yang di Jakarta, Bekasi, Depok gitu ya, Bogor gitu ya, berangkat pagi pulangnya mungkin tengah malam, anaknya nggak ketemu gitu misalnya, seperti itu. Ada juga yang saya lihat, saya kalau naik taksi dan nanya gitu ya dengan driver Bluebird atau driver ojol itu, ini keluarganya ikut nggak Pak? Enggak misalnya. Jadi kadang mereka di sini hidup sendiri gitu ya. Saya tinggal di sini ngontrak, suami anak saya sama saya tinggalnya misalnya di luar kota ya, mereka LDR misalnya kayak gitu. Di kota mereka ya tadi serang yang nggak kenal siapapun, tapi ketika dia pulang dia akan ditunggu kehadirannya sebagai tadi seorang ayah, seorang anak yang sangat didudukan kehadirannya oleh keluarga inti dan keluarga besarnya gitu. Wah, ternyata bisa sedalam itu makna pulang, teman-teman. Ya, betul Bu. Ya setuju sih Bu. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang mudik itu memang ini ya Bu, ada semacam perasaan kembali ke asal gitu ya Bu ya. Kembali ke komunitas yang lebih kecil gitu. Nah, apa kalau dari situ kemudian kita bisa bilang bahwa tadi yang disampaikan oleh Bu Tias, bisa dibilang nggak kalau itu yang masyarakat yang tadinya hidup di kota secara individual lalu kembali ke kampung halaman, apakah berarti dia kembali ke akar sosialnya berarti ya Bu ya? Iya betul, jadi secara sosiologis ya, tadi yang saya katakan, dari seseorang yang mungkin kita kan sudah punya akar nih di tempat kita lahir gitu ya, kita kemudian melakukan migrasi gitu ya, bisa puluhan tahun juga, kan ada yang sampai mungkin dia tinggal lebih lama di tempat dia bekerja sekarang. Ya, kayak saya nih, saya udah lama di Purwokerto lebih berapa tahun Bu? Separuh umur saya 90, saya sudah di Purwokerto kan bekerja di sini, suami saya orang sini ya, lama gitu ya. Nah ketika kemudian tadi ya sudah puluhan tahun di tempat dia bekerja gitu ya, dia pulang seperti kembali ke akarnya, mengingat lagi masa-masa indahnya dulu, ketemu dengan keluarga besarnya, dan kemudian di situ diakui keberadaannya dia sebagai seseorang yang sangat dirindukan oleh keluarganya gitu. Oke, menarik banget Bu. Nah makanya biasanya tuh Bu kalau orang pulang ya Bu, mungkin karena dia pergi ke kota itu untuk merantau ya Bu, seperti tadi kita bilang. Makanya mungkin banyak yang kemudian ketika dia pulang dia ingin menunjukkan gitu Bu, menunjukkan dirinya, menunjukkan kesuksesannya, entah itu lewat mungkin cerita tentang pekerjaannya atau tentang kendaraan yang dibawa mungkin ya Bu ya. Betul. Menurut Bu Tias gimana Bu? Apakah itu jadi bagian dari simbol status sosial atau gimana Bu? Kalau di sosiologi ada namanya dramaturgi ya. Kita itu kadang-kadang bermain peran, menunjukkan panggung depan kita sebenarnya. Dan biasanya memang pada saat lebaran itu orang kepengen menunjukkan dia juga simbol statusnya kepada orang lain, terutama keluarga depan akarnya dia tadi ya. Ya bagi saya itu ada positifnya karena setiap tahun orang akan berusaha, tahun depan saya akan pulang, saya berusaha meningkatkan mungkin hal-hal yang objektif yang orang lihat, misalnya ganti nih mobilnya bagus nih misalnya, atau sekarang kok kelihatan lebih glowing, lebih cerah wajahnya atau apa gitu ya. Positifnya itu adalah orang kemudian berusaha, kalau pakai teorinya need achievement gitu ya, David McLean, dia akan berusaha untuk menampilkan versi terbaik dari dirinya. Ya saya akan berusaha semaksimal mungkin bekerja keras gitu ya, sehingga ketika saya pulang saya akan menjadi versi terbaik saya. Itu positifnya ya. Ya orang kan akan berjuang semaksimal mungkin. Di Jakarta saya boleh saja, atau di Bekasi, di Depok saya boleh saja bekerja apapun. Tangan buat kaki, kaki buat tangan misalnya. Nah tapi ketika itu kan positifnya ya. Ketika positifnya orang akan berjuang sedemikian rupa supaya
perform dia meningkat. Ya tadi kalau jadi bahasa anak muda menjadi versi terbaik versi saya gitu ya. Sehingga kemudian ketika pulang dia bisa cerita pencapaian-pencapaian gitu ya. Mungkin suka ada buat guyon juga. Oh ini pakai gelangnya sampai setengah gitu ya, setengah meter dipakai semua misalnya. Ya nggak apa-apa, itu bagi saya sah-sah saja gitu. Cuma itu ada sisi negatifnya. Kalau tadi dari sisi aspek positif itu membuat orang berusaha untuk menampilkan terbaik versi dirinya dengan berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Saya tanya, ada contohnya mahasiswa nih gitu ya, dia berusaha nih supaya besok kalau pulang tanya IP-nya berapa, dia akan berusaha semaksimal mungkin belajar. Ketika nanti pulang, oh memang aku ada peningkatan nih di IPK, aku ada prestasi nih, itu anak mahasiswa ya, prestasi nih, gak apa-apa. Kalau menurut saya itu adalah versi terbaik ya, yang memang harus kita tunjukkan juga gitu. Nah tapi dari aspek negatifnya adalah kadang-kadang orang memaksakan diri. Nah itu yang menurut saya harus dihindari. Kadang-kadang supaya kepengen tampil tadi, pakai dramaturgi, kepengen tampil lebih baik, ya dia akan berusaha nih dengan dalam kalau pakai bahasa Banyumasnya mengada-ada. Nah itu nggak boleh nih. Nah dengan kita kemudian mengada-ada yang sesuatu yang sebenarnya nggak perlu gitu loh. Harus rental mobil, harus pinjam kekasih bayangan. Makanya kalau pakai mengutip Vidi itu status palsu jadi dianggap sebagai dia punya pacar palsu atau kayak gitu nggak boleh. Ketika kemudian karena tuntutan tadi akhirnya gitu ya, dia mungkin saya harus pakai iPhone yang harga sekian puluh juta untuk supaya kelihatan tampil misalnya, atau saya harus nyewa tadi yang saya katakan nyewa mobil, sampai kemudian itu budgetnya di luar kemampuan mereka. Itu yang nggak boleh. Masih banyak yang seperti itu yang kadang-kadang menurut saya harus dihindari ya, karena kita justru bukannya kepengen silaturahmi, nanti pulang-pulang justru utangnya jadi banyak, dikejar-kejar pinjol karena tadi pinjaman, karena tadi memaksakan dia harus tampil sesuai dengan harapan masyarakat gitu. Itu sisi negatifnya. Sampai gitu ya guys ya. Iya gitu. Kadang sampai ada yang itu Bu, penyewaan iPhone juga Bu, khusus buat lebaran. Iya gitu. Banyak sekali penyewaan, saya juga kaget ternyata ada kayak gitu ya. Iya. Ya jadi sampai kemudian karena nanti kepengen tampil sesuatu yang berbeda gitu ya, sehingga akhirnya memaksakan diri sesuatu yang di luar kemampuan. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau tadi ada aspek positifnya, itu buat orang berusaha untuk menampilkan tadi terbaik versi dia dengan usaha, dengan ya tadi kalau mahasiswa belajar, kalau orang yang kerja berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Ditanya nanti ketika pulang, kamu dapat berapa nih risetnya? Misalnya kan Mbak Fia nih, alhamdulillah aku dapat, kan senang tuh, artinya Mbak Fia berusaha gitu ya. Tanya, kamu kemarin publikasinya berapa? Oh senang gitu. Oh ya, tapi kan kumpul sama teman-teman biasa kayak gitu. Tapi ketika kemudian itu kan positif ya, Mbak Fia kemudian berusaha supaya kantor aku tanya, aku bisa jawab nih, aku tahun ini publikasinya banyak dong misalnya. Tapi tadi sisi negatifnya ketika kemudian kita menggunakan segala cara untuk bisa perform tadi, itu yang nggak boleh. Itu harus dihindari lah ya, teman-teman harus berusaha untuk jangan sampai kemudian menggunakan target orang lain untuk supaya kita jadi perform lebih baik. Itu yang nggak boleh gitu. Tetap harus sesuai kemampuan ya Bu ya. Iya, sesuai kemampuan. Oke Ibu. Nah kita lanjut nih Bu, kita akan bahas gimana kalau dari perspektif yang lebih spesifik nih Bu. Nah biasanya kalau tadi kan dari sisi masyarakat secara umum nih Bu, kalau ini dari pengalaman perempuan khususnya seorang ibu nih Bu, selama bulan Ramadan. Karena biasanya nih Bu, di balik momen-momen kehangatan selama bulan Ramadan, sahur bersama, buka bersama, lalu anak-anaknya pada pulang. Ini di balik itu semua tuh ada yang kadang terlupakan Bu, yaitu kerja domestiknya semakin meningkat, khususnya bagi seorang ibu. Nah, Bu Tias ini sendiri kan juga peran ganda nih ya Bu ya. Di kampus Ibu sebagai akademisi dan juga sebagai apalagi pimpinan fakultas, lalu di sisi lain Ibu juga adalah seorang ibu dalam keluarga. Nah, biasanya Ibu gimana nih Bu cara menyeimbangkan kedua peran tersebut Bu? Ya, kalau di istilah sosial juga ada istilah double burden ya, beban ganda ya. Cuma kalau saya entah puasa atau tidak, biasa memang saya ini ya menyiapkan, karena ini biasa memang momen anak saya kemudian senang lagi nggak di Purwokerto ya, dia sempat puasa 10 hari pertama itu, kemudian dia senang sudah pulang ke tempat dia sekolah ya. Nah senangnya pas lagi kumpul itu berempat ya, kami kemudian ada di rumah itu anak saya 2, kemudian saya sama suami sama ada satu lagi sepupu gitu. Nah biasanya anak saya tuh yang dua-duanya tuh kemudian senang
senangnya masakan berkuah gitu. Jadi saya kalau itu upayakan entah masak sop atau sop ya, pokoknya entah sop ayam atau apa, yang penting ada yang kuah, mereka senang kuah. Dan biasanya kan memang ada banyak undangan ya, undangan buka bersama ya, ada di kemarin tempatnya masking itu ada undangan komunikasi, ada undangan di beberapa tempat yang lain. Nah, ya saya tetap kalau prinsip saya ketika saya buka tempat lain, anak saya minimal juga merasakan apa yang saya makan. Jadi saya upayakan untuk sebelum saya berangkat saya sudah prepare masakan, atau enggak saya pesan minimal ya. Kan sedang gampang tuh, ada banyak tawaran itu ya. Yang penting sebelum saya entah kemarin saya keluar kota juga, sempat keluar kota 2 kali. Jadi saya selalu upayakan bahwa kecukupan gizi untuk anak dan keluarga di rumah itu tercukupi dengan baik, sehingga saya biasanya kalau nggak saya pesenkan gitu ya. Jadi minimal sebelum saya pergi udah saya siapkan di kulkas gitu ya. Sehingga kemudian ketika saatnya mereka harus makan ya, karena mereka harus mendapatkan gizi sesuai dengan porsinya gitu. Tetap saya upayakan untuk bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga di rumah gitu. Dengan tadi ya effortnya lumayan sih, tapi biasanya berbagi. Biasanya kalau yang senang bikin es itu anak sama suami saya gitu. Nah, lauk-lauk nanti saya sudah persiapkan, tinggal dipanasi, ada adik-adik juga tinggal dipanasi ya, kayak gitu. Jadi bahkan nggak cuma mikirin diri sendiri pasti ya Bu, jadi Bu mikirin sudah gimana keluarganya juga di rumah sudah harus mendapatkan asupan gizi yang baik. Karena kalau kan momennya beda ya, karena kita makannya cuma 2 kali, dalam arti ya pastikan pas sahur itu karena tadi anak saya biasanya tetap saya masak sendiri. Kalau sahur saya biasanya kalau nggak sop atau sapo tahu atau capcay, karena mereka senang yang kuah-kuah di rumah gitu. Kalau lebaran biasanya gimana Bu? Masak kapan Ibu? Lebaran sih karena ini juga menarik nih. Sudah berapa tahun ini biasanya saya ketempatan anak-anak dari Sabah ya. Jadi biasanya nanti saya tetap masak opor, kemudian sambal goreng sama ketupat gitu ya. Tapi kalau di rumah ada anak Sabah, nah biasanya mereka akan masak. Jadi ada 2 versi makanan. Ada makanan versi Malaysia. Mereka akan masak buras, namanya buras itu dibuat dari nasi plus santan, kemudian ngikatnya bukan kayak lontong ya, tapi persegi kayak gini. Nanti dimakan dengan, biasanya mereka masak macam-macam ayam dimasak kari biasanya kayak gitu. Jadi itu ada 12, sudah berapa tahun ya, mungkin 2018 berarti sudah hampir 8 tahun ini ada 2 versi masakan di rumah saya. Ya Allah, anak mereka masak sendiri nih biasanya. Karena memang nggak mudik juga ya Bu? Enggak, mereka jauh ya. Ke Sabah, jadi kalau yang balik biasanya yang hanya punya duit lah. Jadi biasanya mereka malam tahun itu mereka masak di rumah, masakan versi Malaysia gitu. Ya luar biasa banget Bu Iya, Makanya saya juga sering lihat tuh Bu story Ibu yang kalau ini tahu-tahu lagi di rumah buka bersama dengan siapa-siapa. Luar biasa banget Ibu. Nah, ini ya Bu, kalau ngomongin soal masakan Ibu, biasanya kan kalau momen mudik itu juga salah satu yang dikangenin itu ya masakan Ibu ya Bu ya, entah itu opor ayamnya dan lain sebagainya. Nah, tapi sebenarnya Bu, kalau dari perspektif sosiologi gender ini ya Bu, apakah itu benar-benar ungkapan tadi ya Bu, masakan paling enak adalah masakan Ibu gitu? Apa ungkapan itu benar-benar ekspresi rasa kasih sayangkah, atau sebenarnya di balik itu mungkin ada konstruksi sosial nih Bu tentang sosok ibu yang ideal gitu? Sebenarnya begini ya, kita juga sering ya, kalau saya lihat juga di media sosial gitu ya, atau beberapa kadang ada ikan-ikan TV yang mencoba mengkaitkan tadi masakan gitu ya. Saya sih melihatnya begini, secara sosiologis gitu ya, apa yang kita makan pertama kali itu akan membekas di diri kita, ya kan? Gitu. Jadi misalnya opor yang pertama kali kita makan gitu ya, dengan cara masaknya yang unik mungkin akan kita ingat, membekas ya. Kan sosiologis itu makanan adalah pengalaman sebenarnya gitu loh. Makanan itu adalah pengalaman kita gitu. Sehingga kemudian ya sebenarnya bukan seolah-olah kemudian itu menjadi tanggung jawab perempuan saja ya, tapi tadi kenangan, sebenarnya kenangan gitu. Jadi ada yang pernah bilang ini paling enak tuh masakan ya, karena sejak kecil dia terbiasa dengan apa yang diolah oleh ibunya, yang dimasak. Sebenarnya memang kita sudah ada pembagian pekerjaan seolah-olah ya, masyarakat bagi pekerjaan bahwa perempuan itu di domestik sehingga dia bertugas memasak, laki-laki di publik gitu ya. Padahal sebenarnya cair gitu ya. Di rumah saya tadi katakan, saya nggak pernah tuh bikin es, karena yang bikin es itu adalah biasanya tanggung jawabnya suami. Sekarang anak saya udah bisa. Nah, saya yang kecil karena dia udah SMP, dia kalau ada tamu PIC es adalah anak saya misalnya.
udah kebiasaan dia masak gitu. Oke. Jadi kadang-kadang juga saya sebagai ibu kepengen juga ya anak saya itu punya memori juga tentang masakan yang saya bikin misalnya. Gitu. Jadi ya sebenarnya kalau dibilang itu adalah bias gender bisa jadi gitu. Tapi tadi kalau kita lihat gitu ya, makanan itu adalah sosiologis, makanan itu adalah pengalaman kita. Apa yang kita makan yang pertama kali itu kan membekas terus ya, sehingga kita kemudian punya standar. Tesnya tuh harus kayak gini nih, seperti yang saya makan pertama kali. Gitu. Sehingga kita kemudian membandingkan dengan di tempat lain, kayaknya ada yang kurang ya, ketika yang bikin bukan yang biasa kita ini. Biasanya seperti itu. Sebenarnya kalau saya lihat bahwa makanan itu adalah pengalaman. Kalau saya sosiologis ya tadi pengalaman kita yang setiap hari berulang, sehingga akhirnya kita punya standar sendiri tentang sebuah masakan gitu. Kayak tadi misalnya tapi itu dinamis juga sih menurut saya. Saya sejak kecil tadi saya katakan terbiasa dengan sambal goreng yang seperti ini. Tapi kemudian ketika saya sudah tinggal di sini ya biasa aja, tidak kemudian harus mencari itu enggak juga, karena kita kemudian melakukan transformasi, perubahan sosial, sehingga tidak harus kemudian menjadi seperti itu gitu. Jadi sebenarnya kalau cari makanan yang lebih enak mungkin banyak ya Bu ya. Banyak, tapi karena gitu. Tadi itu pengalaman ada pertama, pengalaman, ada kenangan, ada kebiasaan yang kemudian masuk ke memori kita. Ya, masuk ke pemerintah membentuk standar sendiri kita gitu. Oke, menarik banget Bu. Sebenarnya kenapa Bu? Kadang tuh mungkin keluarga jadi terkesan membuat itu tuh jadi kayak momen evaluasi hidup gitu Bu. Itu kenapa bisa kayak gitu Bu? Ya tadi karena kita di Indonesia tuh kadang-kadang hidup dengan standar yang sudah orang-orang bikin kayak tadi. Usia segini harus 25 itu harusnya udah nikah. 30 punya anak, kan kita kadang-kadang membuat standar seperti itu gitu. Itu standar masyarakat Indonesia gitu ya. Nah, tapi kan kita sadar juga bahwa sekarang udah banyak perubahan gitu ya. Kita lihat perubahan sudah sedemikian kompleks ya. Ada orang yang sah-sah saja gitu ya, ada orang child free misalnya, ada orang yang memilih menjadi single parent, dia itu sah-sah saja gitu, tapi tidak semua orang siap. Tadi kan saya bilang di awal, kita di desa itu kan saudara mekanik. Mekanik itu orang-orang itu punya yang namanya kesadaran kolektif yang sangat tinggi pada nilai tertentu gitu loh. Tadi tentang misalnya perkawinan masih dianggap sebagai sesuatu yang sakral, punya anak gitu ya, harus dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Menikah dan lain itu kan sesuatu yang bagi orang-orang pedesaan itu, karakter pedesaan itu masih dianggap sebagai sesuatu nilai-nilai yang kolektif yang sangat tinggi gitu loh, sehingga kemudian orang nggak siap, padahal kita tinggal di kota yang sudah terbiasa dengan dalam tanda petik pilihan-pilihan individu yang itu bebas. Tapi ketika tadi desa, kembali lagi ke desa, kita kembali lagi pada tadi nilai-nilai yang dianggap itu memang penting bagi orang-orang desa gitu loh. Sehingga kadang-kadang kan kita bahkan kadang-kadang tahu sampai hal-hal detail ditanyakan gitu loh. Kan suka buat guyon, beratnya kalau kita masak itu sedesa beratnya mencium baunya. Itu contohnya seperti itu. Karena tadi dengan proses mekanik itu kita ada kesadaran kolektif yang memang dimiliki, itu harus dimiliki oleh orang-orang yang tinggal di desa itu gitu. Menarik Bu. Jadi itu tadi tips dari Putias teman-teman. Daripada kita membuang energi ya Bu ya. Betul. Untuk sakit hati dan lain sebagainya, lebih baik kita jawab aja sebagai guyonan. Dan kita siapkan list pertanyaan yang bisa membuat mereka skakmat gitu. Bahasa saya kayak gitu. Betul. Oke Ibu, obrolan kita menarik banget Ibu hari ini, karena kita jadi tahu bahwa ternyata pulang itu bukan sekedar perjalanan fisik ya Bu, tapi juga sebuah perjalanan emosional, ada dimensi keluarga, dimensi masyarakat, bahkan juga jadi refleksi tentang diri kita sendiri. Betul. Nah, mungkin ini juga bisa jadi pengingat buat kita semua, buat teman-teman mahasiswa yang besok mau pulang nih. Semoga selalu ingat kalau sebenarnya keluarga yang biasanya lebih bisa menerima kita padanya ya Bu ya. Betul. Oke. Saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Mbak Via, sukses selalu hari ini. Semoga Bu Tia sehat selalu. Amin. Mudiknya lancar ya Bu, walaupun dekat Ibu. Oke. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa, selamat pulang. Sehat-sehat semuanya ya.